Hari ini program unggulan Prabowo Subianto sebagai presiden resmi digulirkan dan berjalan, yaitu program makan siang gratis bagi anak-anak kita. Pemerintah merilis angka dan data bahwa per hari ini ada 190 titik dapur umum yang akan melayani di 26 provinsi. Artinya belum semua provinsi di Republik Indonesia yang akan dilayani makan siang gratis hari ini. Selain itu masih ada tersisa sekitar 12 provinsi yang belum terjangkau makan siang gratis. Dan sayangnya pemerintah tidak merilis sebetulnya angka anak-anak kita hari ini yang dapat jatah makan siang gratis berapa orang. Tidak dijelaskan sama sekali, yang dijelaskan hanya tentang jumlah dapur umum 190 menjangkau di 26 provinsi. Dan mungkin akan ada di satu provinsi hanya mendapat satu titik dapur umum saja ya, jadi akan sangat kecil skalanya. Dan kalau kita melihat data yang dirilis, itu lebih banyak di Jawa Barat, ada sekitar 54 titik, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sisanya tersebar di beberapa provinsi yang di satu provinsi mungkin hanya dapat satu titik saja. Dan sayangnya sekali lagi saya katakan, pemerintah tidak merilis satu dapur umum ini akan mengcover berapa jiwa dan berapa total anak-anak hari ini yang akan dapat makan siang gratis. Dan kalau kita melihat data yang dirilis oleh pemerintah, diharapkan bahwa sampai bulan Maret akan menyasar sekitar 3 juta siswa, 3 juta anak. Tetapi hari ini belum dijelaskan berapa anak yang akan dapat makan, dan sampai akhir tahun 2025 diperkirakan bisa menjangkau sekitar 15 juta anak. Bertahap akan terus naik dan sampai pada 2029 baru bisa menggenapi jumlah anak-anak sekitar 82 juta jiwa. Artinya program ini tidak serentak menyeluruh dengan jumlah anak-anak sebagaimana dulu waktu kampanye diprediksi bahwa semua anak-anak itu setiap tahun dapat makan siang gratis. Tetapi ini ternyata berkala, bertahap. Sampai pada 2029 nanti baru digenapi jumlahnya 82 juta anak. Artinya belum terhitung anak-anak yang akan lahir pada 2025, 2026, 2027, 2028. Jadi akan terus ada pertambahan anak, tetapi berarti mereka tidak terhitung. Oke lah, kita menghormati bahwa program ini akan berjalan hari ini. Kita berharap, dan saya sebetulnya melihat ini bukan program yang sulit dilaksanakan, asalkan dananya tercapai. Dan tidak sulit melaksanakan makan siang gratis ini kalau pemerintah mencari formula yang pas, formula yang mudah untuk pelaksananya. Saya sudah mengusulkan beberapa kali kepada pemerintah agar melaksanakan program ini dengan cara membangun dapur umum di semua sekolah-sekolah yang ada. Pemerintah punya berapa banyak jumlah sekolah yang ada? Pemerintah punya datanya. Maka kalau di setiap sekolah itu dibangun dapur umum untuk mensuplai makan siang gratis terhadap anak-anak sekolah yang ada di sekolah itu, maka akan sangat mudah pelaksanaannya. Tinggal menunjuk komite sekolah, karena semua sekolah sekarang punya komite. Maka komite sekolah ini yang ditugaskan untuk melaksanakan program makan siang gratis ini. Komite sekolah menyiapkan makanannya, bergantianlah ibu-ibu orang tua dari siswa-siswa ini untuk memasak. Mereka bisa dibayar, digaji per hari berapa untuk memasak. Ya, jadi tidak boleh juga disuruh gratisan. Tapi kalau ibu-ibunya memang mau gratisan, ya bagus sekali. Karena program ini kan program sosial. Jadi ibu-ibu juga mungkin saya pikir mau meluangkan waktunya masak 3 jam per hari untuk anak-anak di sekolah itu. Dan saya pikir ini akan menuntaskan banyak problem yang dihadapi di dalam penyaluran makan siang gratis ini. Karena kalau makan siang gratis ini terpusat di titik-titik tertentu saja dalam jumlah besar, maka belum lagi akan menggunakan anggaran untuk distribusi. Ini menghabiskan waktu dan menghabiskan anggaran. Maka kalau setiap sekolah yang ditugaskan untuk membangun dapur umum di sekolah itu mungkin jumlah siswanya ada 300 orang, maka dapur umumnya untuk 300 orang dan waktu pengirimannya sudah pasti akan tepat dan ada efisiensi, tidak buang-buang anggaran untuk distribusi. Nah, komite sekolah bisa belanja di pasar-pasar sehingga pasar-pasar tradisional itu juga bisa hidup dan berjalan untuk mensuplai bahan pokok setiap hari. Jangan ditunjuk hanya satu supplier, nanti dia kaya sendiri. Biarkan ibu-ibu itu belanja di pasar-pasar sehingga ibu-ibu ini belanja di beberapa tempat setiap hari bergantian. Dan itu akan mengangkat semua penjualan dari para pedagang di pasar. Jadi kalau ditunjuk supplier ini akan mensuplai, mau itu UMKM apa kayak UMKM itu ke bisnis, pengusaha. Pasar-pasar itu belanja langsung ibu-ibu ke sana, maka pasar akan hidup kembali. Kita akan mendengar kembali kumandang suara pasar. Dan ini saya pikir adalah cara yang efektif, cara yang mudah, tidak sulit.
Yang penting catatannya, anggarannya ada. Kalau anggarannya tidak ada ya sulit. Makanya seperti sekarang anggaran masih 71 triliun. Ya tentu tidak bisa mengcover semua pihak. Tinggal dihitung sajalah. Saran saya kepada pemerintahan Pak Prabowo untuk menjalankan ini, bangunlah dapur umum di semua sekolah. Dan skalanya kan tidak besar, mudah membangun itu dan diurus oleh komite sekolah untuk masak di sana, maka efektivitas dan efisiensi akan tercapai dalam program makan siang gratis ini dan akhirnya tidak ada lagi anak sekolah yang tidak kebagian makan siang gratis. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang tidak sekolah? Ini bisa diserahkan tugasnya kepada kepala desa, kepada Babinsa, Binmas, segala macam. Biarkan mereka mengurus yang belum sekolah. Karena anak-anak juga ada yang tidak sekolah. Nah, mereka juga harus dapat makan. Nah, ini berserahkan tugasnya kepada mereka. Karena mereka pembina selama ini di daerah-daerah, di kampung-kampung, di desa-desa. Ini adalah sebuah usulan dari saya dan saya berharap bahwa program ini tidak hanya menjadi sebuah penggenapan opini yang dilakukan oleh pemerintah bahwa seolah-olah program ini sudah berjalan. Padahal realitanya dengan 190 titik hari ini, saya belum bisa mengatakan ini berjalan, tetapi ini seperti uji coba. Karena wilayah kita sangat luas. Tapi kalau sudah serentak seluruh sekolah diperintahkan menyiapkan dapur umum untuk skala siswa di sana, saya percaya program ini pasti berjalan. Semoga Pak Prabowo Subianto mendengar masukan ini dan pejabat-pejabat di pemerintahan bisa mengimplementasikannya karena ini akan menghemat banyak hal. Menghemat waktu, menghemat uang, efektif dan efisien. Saya mau program ini berjalan karena ini baik untuk masyarakat dan tidak asal-asalan. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan untuk Sosialis TV.